Iya, bakal capres dari PDI Perjuangan dan juga koalisinya, Ganjar Pranowo ini mendapat seragam tanda kutip kampanye khusus dari Presiden Joko Widodo. Garis-garis hitam putih, warna yang sebenarnya cukup identik dengan warna casual outfit yang digunakan oleh warga begitu sehari-harinya. Tapi kita bertanya-tanya, apa makna di balik seragam baru ini dan bagaimana tentu efektivitasnya untuk menggait ceruk suara dalam pemilu 2024 yang kalau kita lihat mayoritas calon pemilihnya ini berasal dari generasi muda, milenial dan juga Gen Z. Nah, kita bahas lebih dalam malam hari ini pemirsa bersama dengan para narasumber yang sudah hadir via sambungan Zoom. Ada politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, dan di studio saya sudah ditemani Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo, Laode Umar Bonte. Saya sapa terlebih dahulu Bang Laode, Mas Seno dan juga Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam, Fani. Selamat malam, Mbak. Oke, tampaknya Mas Seno sendiri juga sudah tancap gas ya, sudah pakai baju garis-garis hitam putih instead of baju PDIP yang biasanya berwarna merah begitu ya. Tapi saya langsung ke Mas Seno saja. Ini mungkin ada bocoran begitu kenapa Pak Jokowi menyarankan Pak Ganjar untuk pakai baju hitam putih. Apakah cuma alasan karena tidak ingin berada di area abu-abu, hitam dan putih tegas begitu saja? Ya saya anggap sebenarnya ini sederhana, Mbak. Kalau orang itu punya kedekatan yang baik, punya hubungan yang baik, pada saat ada kawan, ada kemudian teman yang ingin ada hajatan tertentu, ingin maju kemudian dalam mengambil kebaikan tertentu, itu pasti ikut urun rembuk. Apa sih dari kemudian sisi positif yang bisa disarankan. Dan itu diceritakan oleh Pak Ganjar bahwa pada saat Pak Ganjar berdiskusi dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi ingin urun rembuk dengan menyampaikan desain baju seperti itu yang menggambarkan figuritas Pak Ganjar. Sehingga saya rasa ini adalah sebuah bentuk naturalitas saja, sesuatu yang santai saat hubungan itu baik, hubungan itu oke. Pak Jokowi salah satunya ingin menampilkan simbol hitam putih itu kepada Pak Ganjar, yang mana itu warna yang sangat identik juga dengan Pak Jokowi sebenarnya. Oke, Pak Jokowi bukannya identik dengan warna kotak-kotak ya, waktu apa sih motif kotak-kotak, warnanya juga mayoritas nuansa merah begitu, Mas Seno? Ya, di Pilpres 2019 kan sudah tampak juga bahwa baju seragam dalam tanda kutipnya Pak Jokowi itu kan baju putih dilinting untuk menandakan semangat kerja dengan kemudian celana hitam. Itu kan sebenarnya juga warna hitam putih juga itu. Cuman kali ini kemudian diberikan penegasan karena sesuai dengan semangat zaman dan karakter Pak Ganjar yang jelas, tidak abu-abu, hitam ya hitam, putih ya putih, ya tidak ya tidak. Maka kemudian warna itu mengalami transformasi. Tapi bagi kami sebenarnya warna itu atau baju ini hanya simbol aja, semangat. Yang penting kan bagaimana figuritas dan karakteristik Pak Ganjar itu sebenarnya sangat mumpuni untuk sebagai pemimpin di era saat ini. Sehingga simbol itu mendukung saja. Oke. Gitu, Mbak. Dan kebetulan juga karena baju hitam putih ini cukup mudah ya ditemukan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya untuk warga atau calon pemilih yang mungkin belum terafiliasi dengan Pak Ganjar Pranowo begitu, dengan mudah bisa mendapatkan kalau berniat ingin memilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Begitu dari kacamata Anda, mungkin saya langsung ke Bang Laode tapi Bang Laode kayaknya kalah start nih, masih pakai baju merah ya. Tapi ada hitam. Ada hitamnya begitu. Satu semangat begitu bersama dengan Pak Ganjar Pranowo dengan seragam barunya ya. Ada hitam tapi di dalamnya juga merah. Darah kita masih merah. Tapi sudah bagi-bagi seragamnya begitu dengan para relawan? Kita saat ini sedang produksi besar-besaran untuk di kalangan relawan. Karena baju ini memang cukup murah, kemudian gampang didapat. Ya baju yang merayat lah begitu. Jadi kita bersyukur sekali Pak Jokowi memberikan ide yang cukup baik. Sebetulnya menurut saya tidak sekedar simbol-simbol saja ini, tapi suatu bentuk di mana beliau ingin sekali menunjukkan sikap bahwa sebagai kader partai yang tentunya tegak lurus. Karena kalau kita lihat simbol yang ditunjukkan adalah garis hitam putih, tegak lurus. Ada dua hal yang saya nilai di situ, selain warna hitam dan putih. Putih yang pertama adalah menunjukkan bahwa beliau tegak lurus dengan sistem, di mana dia sebagai presiden tentunya tidak mungkin menunjukkan keberpihakan yang terlalu condong. Kemudian hitam adalah suatu sikap di mana tidak akan ada perubahan, bahwa tegak lurus dari sebagai kader partai yang tentunya tidak akan mungkin meninggalkan ideologinya. Gitu. Saya melihatnya seperti itu. Karena kalau kita melihat Jokowi menjadi politisi selama bertarung,
tahun di gubernur, 10 tahun di wali kota, kemudian 10 tahun di presiden, tidak pernah sekalipun beliau mengalami kekalahan. Itu artinya ketika dia mengambil suatu langkah, maka tidak mungkinlah kemudian mengambil langkah yang keliru dan sikap yang keliru. Kalau saja misalnya hari ini oleh elit-elit politik lain dalam konteks pilpres ke depan ada calon lain yang mengklaim bahwa seolah-olah didukung Jokowi, itu biarkan aja, itu kan pandangan pribadi dia, mungkin saja juga bagian dari upaya untuk memotivasi diri mereka. Tapi sebetulnya Jokowi itu sampai hari ini belum pernah menentukan sikap kepada selain partainya. Gitu. Kalau kita melihat Jokowi tidak pernah menunjukkan keberpihakan saat ini, karena sebagai kepala negara tentu tidak mungkin mengambil langkah yang keliru. Tetapi sebagai kader partai, beliau ya tentu akan sangat tegak lurus dengan keputusan partai politik. Saya paham betul bagaimana seorang Jokowi itu sangat patut dengan ideologinya dalam konteks berpartai. Juga tegak lurus dalam konteks presidennya, tegak lurus dalam sistem bagaimana dia sebagai kepala negara. Tapi pemilihan seragam ini juga berarti adalah salah satu buah pikir ideologi tersebut. Ya. Gitu. Hasil yang cukup out of the box sih sebenarnya. Saya kira Jokowi memahami betul bagaimana menjadi politisi di era kekinian. Bagaimana waktu maju sebagai gubernur DKI Jakarta memilih baju kotak-kotak, bahwa pada saat itu memang sangat dibutuhkan. DKI Jakarta memang memiliki hegemoni selain masyarakat begitu banyak berbeda-beda gitu, agama berbeda-beda. Melting pot ya. Jadi dia memilih kotak-kotak tetapi dipakai dalam satu baju di mana perbedaan itu tidak perlu ada, meskipun kita harus di kotak-kotakan. Jadi silakan kita berbeda partai politik, kita berbeda suku dan agama, tapi kita satu baju, bawa baju bangsa Indonesia. Ini yang saya lihat Jokowi selalu menunjukkan simbol-simbol. Harusnya sih salah satu narasumber kita malam hari ini berasal dari sisi fashion police begitu ya. Mungkin juga bisa membreakdown. Tapi mungkin dari Pak Yusuf sendiri begitu, Partai Perindo melihatnya seperti apa? Kesulitan atau tidak, atau tertantang begitu dengan pemilihan seragam baru Pak Ganjar Pranowo ini, kalau yang kita ibaratkan tadi judulnya baju perang gitu jelang pemilu 2024, Bang Yusuf? Ini sebenarnya adalah satu baju persatuan ya. Selama ini kan Ganjar orang sudah tahu bahwa berasal dari partai yang merah. Identik dengan warna merah. Ini dipilih baju yang bergaris putih dan hitam, ini menunjukkan bahwa Ganjar itu untuk semua, ya, bukan hanya untuk PDIP saja. Ini positif, ini yang disebut dengan politik fashion ya. Ini semacam satu pergeseran. Politik itu kan tetap saja butuh identitas, tapi identitasnya harus positif. Nah sekarang ini pendekatannya adalah pendekatan fashion. Ini adalah seperti satu mutasi dari identitas yang negatif, misalnya menggunakan politik sara, ya, suku, agama, itu bergeser kepada pendekatan identitas untuk memudahkan ya masyarakat mengidentifikasi dukungannya ialah dengan pendekatan fashion lewat baju yang hitam putih sekarang ini. Nah, saya maknainya ada 3 hal ya dalam pilihan ini. Yang pertama adalah ini hasil dari desain dari Pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu lagi interpretasi macam-macam. Sesungguhnya Pak Jokowi memikirkan sangat detail ya. Urusan sampai baju pun juga dipikirkan untuk Ganjar, dan sudah jelas Pak Jokowi menganggap bahwa Ganjar lah yang paling tepat, paling bisa dipercaya meneruskan pencapaian pemerintahan yang sudah dia bangun hampir 10 tahun ini. Nah yang berikutnya secara filosofi hitam putih ini kan menegaskan satu karakter kepemimpinan yang tidak abu-abu ya, yang lurus, yang bersih, yang tegas, yang berpihak pada kebenaran. Dan saya kira ini bukan satu proses pencitraan kosong ya, ini adalah satu fakta yang ini sudah sebenarnya menjadi karakter Ganjar yang sudah dia praktekkan baik sebelumnya sebagai anggota DPR RI maupun sekarang sebagai gubernur Jawa Tengah ya, sudah 2 periode. Yang ketiga, menurut saya ini bagus sekali karena ini akan segera menjadi tren
kalau menjadi tren ini akan menjadi massal dan ini berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Akan banyak tumbuh ya inisiatif-inisiatif mandiri dari masyarakat terutama UMKM untuk memproduksi baju ini ya karena menjadi tren dipakai oleh banyak orang terutama Gen Z dan milenial, sehingga ini tidak hanya berdampak secara politik tapi juga bermanfaat bagi tumbuhnya perekonomian di kalangan UMKM kita. Saya kira itu. Oke. Kita bicara berarti mengenai pergeseran strategi begitu ketika fashion ini juga menjadi salah satu senjata untuk calon gitu, bakal calon baik presiden mungkin nanti juga wakil presiden dalam mengenalkan kepada calon pemilih. Ada strategi seperti ini menurut Anda apakah cukup efektif terutama untuk menjaring pemilih muda begitu dalam pemilu 2024 Pak Bang Yusuf? Ini efektif karena sudah ada presidennya. Kalau kita lihat Pak Jokowi kan dengan baju kotak-kotaknya ya, lengan panjang yang digulung, yang simbolisasinya kalau digulung itu adalah simbolisasi bekerja, menyingsingkan lengan baju. Kalau kotak-kotak adalah pluralisme masyarakat kita, Pak Jokowi melayani semua. Dan ini coba diulang kembali ya dengan motif yang berbeda, kali ini hitam dan putih. Ini kan semacam menggambarkan bahwa sebagai pemimpin selalu ada pilihan dan tidak boleh ragu-ragu, harus diambil pilihan itu dengan tegas, dan itu menyampaikan satu pesan bahwa pemimpin itu harus siap mengambil resiko, tidak boleh main aman ya. Itulah yang menurut saya yang mau diajarkan, yang mau diwariskan karakter itu oleh Pak Jokowi kepada Pak Ganjar sebagai suksesor beliau berikutnya untuk menjadi presiden Indonesia gitu. Oke, interesting. Filosofi ini juga kah yang dipercaya oleh Mas Seno dan juga mungkin kawan-kawan muda lainnya gitu. Kita bicara sekali lagi dari perspektif kaum muda. Ketika melihat seragam Pak Ganjar, kemudian juga ada unsur fashion di sana, ini ya memang diperuntukkan untuk menjaring ceruk suara pemilih muda. Begitu? Ya, selama ini kita melihat bahwa dengan apa yang dilakukan Pak Ganjar melalui best practices kebijakan di Jawa Tengah selama beliau memimpin sebagai gubernur, ketegasan komitmen beliau untuk hitam-hitam, putih-putih itu sudah tampak jelas. Contohnya kemarin yang baru saja rame misalnya adalah terkait dengan pungli di SMK atau di sekolah misalnya yang di kewenangan beliau. Beliau bahkan berani memecat kepala sekolah untuk pada saat ada temuan di lapangan bahwa ada pungli yang dilakukan padahal sekolah harusnya gratis di Jawa Tengah. Dan hal ini merupakan sebuah praktek yang nyata yang terjadi di tengah masyarakat, yang terasa dampaknya ke anak-anak muda yang setiap hari harus sekolah, kadang harus dimintain infak segala macam. Tapi kemudian pada saat Pak Ganjar bilang gratis ya harus gratis sepenuhnya. Dan sikap yang jelas, tegas, hitam ya hitam, boleh ya boleh, tidak boleh tidak boleh. Ini kan butuh nyali, butuh keberanian. Pak Ganjar berulang-ulang kali menampilkan keberanian itu selama ini. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian simbol yang dipilih adalah garis-garis hitam putih. Tapi yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana selama ini kesemangat itu tercermin dari apa yang dilakukan Pak Ganjar. Bahkan jauh sebelum kita bicara tentang pencapresan, saya kira teman-teman muda juga mengidolakan Pak Ganjar karena tampilan yang seperti ini di masyarakat, ketegasannya, komitmennya terhadap NKRI, dan itu saya rasa mendapat kesambungan semangat dengan apa yang kemudian diusulkan Pak Jokowi melalui bentuk simbol fashion atau baju yang sekarang saya pakai ini. Jadi saya rasa ini jadi satu simbol yang menarik untuk mengingatkan teman-teman muda tentang siapa capres yang paling berani untuk mengambil sikap, siapa capres yang paling berani untuk berpihak pada orang-orang yang benar, pada anak-anak muda. Apalagi kalau visual, kalau kita bicara visual tuh biasanya salah satu hal yang lebih cepat diserap begitu ya oleh masyarakat, oleh warga, oleh manusia sebenarnya pada umumnya begitu. Tapi saya harus tanya ini lagi, Mas Seno gitu, terutama dari PDIP sendiri gitu. Ketika kita bicara mengenai yang namanya seorang calon, pasti dia juga harus punya program yang atau apa ya namanya konsentrasi program yang harus dia jual begitu kepada calon pemilih. Ini hanya untuk pemilih muda atau bagaimana? Untuk baju ini tentu untuk semuanya. Tadi Bang Yusuf juga sudah banyak bercerita bahwa kemudian Pak Ganjar ini adalah presiden yang dimiliki atau dipilih oleh semua orang. Tidak bisa 1-2 orang saja. Maka teman-teman muda adalah bagian penting, kita akui itu. Dari pemilih yang ada di DPT besok memang hampir 60%. Tetapi kan kemudian ini merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Orang-orang tuanya, kemudian emak-emaknya dan lain sebagainya.
Nah, Pak Ganjar ini kan selama ini tampil sebagai sosok yang dikenal oleh banyak orang. Anak-anak muda melihatnya melalui TikTok misalnya, melalui kemudian Instagram atau sosial medianya. Nah, orang-orang tuanya banyak kemudian melihat bagaimana prestasi Pak Ganjar pada saat berani membuat program-program terobosan dan pemikiran yang out of the box, yang melampaui zamannya. Nah, makanya baju ini hanya sebagai simbol, tapi kemudian simbol ini merangkum keseluruhan karakter Pak Ganjar yang kemudian selama ini tampil di publik. Makanya saya tadi hari ini sengaja pakai baju ini. Sebenarnya saya menunggu Pak Yusuf ini pakai baju yang sama juga sama kita. Jadi kita biar semangatnya satu nih kita. Segera kita masalkan itu. Gimana Bang Yusuf? Siap. Ya saya kira harus dimasalkan itu ya. Baju ini harus menjadi tren ya. Seperti dulu zaman Pak Jokowi dengan kotak-kotaknya. Kalau ini massal menjadi tren, kemenangan di depan mata. Oke. Tinggal bagaimana kita atau katakanlah dari Pak Ganjar sendiri terutama ya kembali lebih mengefektifkan gitu sosialisasi, kemudian juga mungkin sosoknya yang lebih identik dengan kemeja garis-garis putih dan juga hitam ini. Tapi harus diingatkan lagi mungkin ya gitu, digunakannya sesuai dengan peruntukannya, tidak ketika Pak Ganjar bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi bagaimana begitu maksudnya tetap sesuai dengan koridor dan juga menjadi presiden tersendiri gitu yang baik untuk edukasi politik ke depannya, begitu Bang Yusuf. Bagaimana? Ya saya kira Pak Ganjar sudah tahu itu ya. Kalau sebagai gubernur kan ada seragam khususnya gitu yang sudah tersedia. Saya kira itu Pak Ganjar tahu menempatkan fashionnya di saat bertugas sebagai sebagai gubernur atau sebagai calon presiden. Itu clear menurut saya. Oke, sesuai dengan aturan begitu. Nah, kalau dari relawan sendiri mungkin lagi-lagi Bang Yusuf, ini berarti akan menjadi sebuah seragam juga untuk para relawan Pak Ganjar Pranowo ke depannya. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Yusuf ya. Dan juga, maksud saya Bang Laude, Bang Yusuf, sama-sama Abang ya. Kemudian juga Mas Eno, kita jeda sesaat ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Sindo Prime masih akan segera kembali sesaat lagi.